Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Brigita Ori, NIM 1910417063, kelas manajemen pagi C. Untuk mata kuliah manajemen operasi 2 ini saya mengambil kelas manajemen pagi A1. Dosen Pak Adi Mursalin SEMM, jurusan manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah manajemen operasi 2 yang dimana materinya adalah metode transportasi. Soal yang pertama, jelaskan definisi mengenai teknik transportasi NWC, Liskos, Modi, dan FAM. Yang pertama itu metode Northwest Corner atau yang biasa kita kenal dengan NWC. Nah, NWC adalah salah satu metode transportasi yang paling mudah dilakukan, tetapi hasilnya belum tentu optimal. Dalam metode NWC ini, sumber dan lokasi tujuan diurutkan dari sisi kiri ke kanan dan dari atas ke bawah dalam peta data matrix. Cara perhitungan biaya transportasi dengan menggunakan metode NWC ini sesuai dengan namanya, dimulai dari sisi kiri atas, kemudian bergerak ke kiri atau ke bawah sesuai dengan kapasitas produksi sumber yang biasa kita kenal supply atau permintaan tujuan yang biasa kita kenal dengan demand. Yang kedua itu ada metode Liskos. Metode Liskos ini adalah melakukan alokasi secara sistematik pada kotak-kotak berdasarkan biaya transportasi minimum. Artinya, kita harus mencari biaya yang paling kecil. Metode yang ketiga adalah Modi. Metode ini merubah alokasi produksi untuk mendapatkan alokasi yang optimal dengan menggunakan suatu indeks perbaikan yang berdasarkan pada nilai baris dan nilai kolom. Metode Modi ini memiliki syarat yang harus terpenuhi, yaitu banyaknya kotak terisi harus sama dengan banyaknya baris ditambah banyaknya kolom dikurang 1. Metode yang keempat itu adalah FAM. Metode FAM ini adalah metode yang teknik sebelumnya menggunakan teknik yang dilakukan secara berulang-ulang untuk mendapatkan solusi optimal. Pada metode FAM ini, sekali kita membentuk alokasi pada suatu sel, maka alokasi tersebut tidak berubah lagi. Soal nomor 2 yaitu jelaskan produser menggunakan teknik transportasi NWC, Liskos, FAM, dan Modi. Nah, untuk NWC itu langkah-langkahnya yang pertama itu mengalokasikan awal nilai sel ditetapkan pada sel yang berada di ujung kiri atas tabel. Nilai sel awal tergantung pada kendala-kendala supply dan demand untuk sel. Langkah-langkah dalam menentukan solusi awal dari metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu alokasi nilai sebesar mungkin pada sel dengan memperhatikan kendala supply dan demand. Yang kedua, mengalokasikan nilai sebesar mungkin pada sel yang bersebelahan dengan sel. Yang ketiga, ulangi langkah kedua sampai semua kendala terpenuhi. Selanjutnya, langkah-langkah untuk Liskos. Pertama, pilih kotak dengan biaya transfer atau CIJ terkecil, kemudian alokasikan penawaran atau permintaan sebanyak mungkin. Untuk CIJ terkecil, XIJ itu sama dengan minimum atau SIDJ yang akan menghabiskan baris I atau kolom J. Baris I atau kolom J yang telah dihabiskan akan dihilangkan. Yang kedua, dari sisa kotak yang ada atau kotak yang tidak dihilangkan, pilih lagi CIJ terkecil dan alokasikan sebanyak mungkin pada baris I atau kolom J. Proses ini akan terus berlanjut sampai semua penawaran dan permintaan terpenuhi. Yang ketiga adalah FAM. Metode FAM ini merupakan metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk mengatur alokasi dari beberapa sumber ke daerah tujuan. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, cari perbedaan dua biaya terkecil, yaitu terkecil pertama dan kedua atau kolom dan baris. Yang kedua, pilihlah perbedaan terbesar antara baris dan kolom.
Yang ketiga, pilih biaya terendah. Yang keempat, isi sebanyak mungkin yang bisa dilakukan. Yang kelima, hilangkan baris atau kolom yang telah terisi penuh. Dan yang terakhir, ulangi langkah 1-5 sampai semua baris dan kolom seluruhnya teralokasikan. Yang keempat itu modi. Metode modi dapat diringkas dalam langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, tentukan nilai UI untuk setiap baris dan nilai VJ untuk setiap kolom dengan menggunakan hubungan CIJ sama dengan UI plus VJ untuk semua variabel basis dan tetapkan nilai 0 untuk U1. Yang kedua, hitunglah perubahan biaya CIJ untuk setiap variabel non-basis dengan menggunakan rumus CIJ sama dengan CIJ kurang UI kurang VJ. Yang ketiga, jika terdapat nilai CIJ negatif, solusi belum optimal. Pilih variabel XIJ dengan nilai CIJ negatif terbesar sebagai ethering variabel. Yang keempat, alokasikan barang ke ethering variabel XIJ sesuai proses stepping stone kembali ke langkah 1. Selanjutnya saya akan membahas untuk jawaban soal nomor 3. Di soal nomor 3, di situ kita sudah mendengarkan perintahnya atau studi kasusnya. Jadi dari studi kasus tersebut bisa disimpulkan dengan tabel seperti ini. Nah, untuk metode NWC juga kita sudah tahu bagaimana cara mengerjakannya dari jawaban soal nomor 2. Nah, jadi untuk metode NWC-nya dari contoh ini kita ambil dulu kita tentukan dulu pojok kiri atas dari kotak ini. Dari ke 9 kotak ini. Nah, pojok kiri atas dari 9 kotak ini yaitu dari pabrik A ke tujuannya Cilegon. Jadi, kita lihat di antara permintaan dan kapasitas, yang mana yang paling kecil angkanya. Dan di sini permintaan yang kecil yaitu 70. Jadi, kita tulis di kotak ini karena ini kotak pojok kiri atas. Jadi kita tulis di sini 70. Nah, setelah kita tulis 70, dapatnya dari permintaan ini. Setelah ditulis 70, artinya permintaannya dicoret. Permintaannya dicoret di sini. Permintaan 70 dicoret. Lalu 110 ini dicoret karena dikurangkan dengan 70, hasilnya menjadi 40. Nah, tulis 40 di sini. Setelah itu, karena 70-nya sudah habis, artinya untuk pabrik B dan pabrik C tujuan ke Cilegon juga tidak bisa diisi lagi karena di sininya sudah habis. Nah, jadi kita coret. Oke, selanjutnya kita lihat lagi pojok kiri atas dari ke-6 kotak ini. Ini, ke-6 kotak ini. Pojok kiri atasnya yaitu yang ini pabrik A tujuannya ke Serang. Nah, kita lihat lagi kapasitas dan permintaan. Kapasitasnya yang kecil dari permintaannya. Kapasitasnya 40. Jadi kita tulis di sini 40. Nah, setelah kita tulis 40, jadi kita coret kapasitas yang 40 di sini. Ini kita coret. Lalu 120-nya kita kurangkan dengan 40. Hasilnya 80. Nah, lalu untuk kotak ini
antara pabrik A dan tujuan Pandeglang ini artinya tidak bisa diisi karena kapasitas yang di sini sudah habis. Lalu kita coret. Nah, selanjutnya lagi kita cari lagi pojok kiri atas dari keempat kotak ini karena yang ini belum diisi. Kita lihat pojok kiri atasnya yaitu dari pabrik B tujuan ke Serang. Jadi kita tulis di sini angka yang paling kecil yaitu 80. Nah, ini tadi sudah dicoret 120-nya. 80. Angka 80 ini karena kecil disimpan di sini. Lalu yang 90 ini dikurang 80 jadi sisa 10. Nah, lalu untuk 80 ini karena sudah habis, kotak atasnya dicoret ini. Pabrik C tujuan ke Serang dicoret. Lalu setelah itu kita cari lagi antara dua kotak ini karena sisa ini lagi yang tersisa, yaitu kita lihat yang pojok atasnya yaitu yang pabrik B ke Pandeglang tujuannya. Kita isi. Ini sisa 10. Diisi sisa 10-nya di sini. Nah, karena diisinya 10 jadi dikurangkan 60 kurang 10 yaitu 50. Nah, ini dicoret 60 dan 10-nya juga dicoret. Setelah itu yang terakhir kita ini isi kotak pabrik C ke Pandeglang. Ini yang 50. Yang 50-nya karena di sini 50, di sini 50 jadi tulis di sini 50. Dan habis semuanya. Nah, selanjutnya kita menghitung 70 kali 54 tambah 40 kali 50 tambah 80 kali 48 ditambah 10 kali 49 ditambah 50 kali 52. Nah, jadi hasilnya sama dengan 12.710. Nah, hasilnya jadi ini. Ini biaya biaya transportasinya ini. Nah, selanjutnya metode least cost atau biaya terkecil. Untuk metodenya juga kita sudah bahas, langkah-langkahnya dibahas di soal nomor 2. Nah, untuk prakteknya di sini dari ke-9 kotak ini kita cari angka yang paling kecilnya. Nah, biaya angkut yang paling kecil di antara ke-9 kotak ini. Yang pertama itu ada ini 47. Jadi 47 ini kita lihat antara permintaan dan kapasitas. Yang paling kecil yaitu kapasitasnya 50. Lalu kita pindahkan di sini hasilnya. Kita tulis di sini 50. Nah, untuk yang 50-nya ini kita coret. Ininya juga kita kurangkan 70 kurang 50 yaitu sisa 20. Nah, setelah itu untuk hasilnya karena 50 ini sudah habis dicoret, jadi untuk kotak sampingnya ini dan ini juga tidak bisa diisi lagi, jadi dicoret. Selanjutnya kita cari lagi biaya terkecilnya di antara 6 kotak ini. Biaya terkecilnya yaitu 48. Nah,
Kita lihat di antara 48 ini, di antara kotak ini kapasitas dan permintaannya yang paling kecil yaitu permintaannya 20. Maaf. Ini tadi 120. Berarti yang paling kecil yaitu kapasitas. Ini 90. Lalu kita tulis di sini 90. Dan kapasitas ini dicoret. Berarti 120 kurang 90 yaitu 30. Nah, karena di sininya sudah habis, 90-nya sudah habis, jadi boleh dicoret untuk pabrik B ke Pandeglang dan pabrik B ke Cilegonnya boleh dicoret. Nah, selanjutnya dari ketiga kotak ini lagi. 3 kotak ini kita lihat biaya angkut yang paling kecilnya yang mana? Yang pastinya 50 ini. Nah, kita tulis dari permintaannya 30 dan kapasitas 110, yang kecilnya itu 30. Karena 120 ini tadi sudah dicoret. Jadi 30. Nah, 110 kurang 30 yaitu 80. Nah, karena 80-nya sudah dicoret, karena 110-nya sudah dicoret, digantikan 80, dan 30 ini karena sudah ditulis ini jadi kita coret juga. Nah, setelah itu kita lihat lagi yang kecil di antara 2 kotak ini, yaitu 52. Nah, untuk yang 52 ini antara 60 dan 80. Yang kecil yaitu 60. Jadi kita tulis 60. Lalu yang 80-nya kita kurangkan dengan 60, yaitu 20 hasilnya. Nah, 20 hasilnya. Setelah itu untuk satu ini lagi, kotak ini, karena ini kotak terakhir, jadi ini 20, ini 20, dan tulislah di sini 20. Nah, ini juga tadi sudah dicoret karena pergi ke sini. Oke, selanjutnya kita cari hasilnya. 50 kali 47 ditambah 90 kali 48 ditambah 30 kali 50 ditambah 60 kali 52 ditambah 20 kali 54. Jadi hasilnya sama dengan 12.370. Nah, jadi hasil untuk metode least cost-nya yaitu 12.370. Dan di antara kedua metode tadi, untuk hasil yang paling kecil antara kedua metode tadi yaitu least cost. Karena least cost itu 12.370, sedangkan untuk NWC-nya itu 12.710. Yang kelima, jelaskan video yang telah Anda tonton. Yang pertama itu siapa pembicaranya? Pembicaranya itu Ibu Diah Almeliza. Yang kedua, judul videonya itu apa? Yaitu Manajemen Operasi Bab 4 Peramalan Heiser Render. Yang ketiga, isi dari video yaitu menjelaskan tentang yang pertama itu pengertian peramalan, yang kedua pentingnya strategi terhadap peramalan, yang ketiga tujuan langkah dalam strategi peramalan,
Yang keempat, peramalan berdasarkan runtun waktu. Yang kelima, metode peramalan asosiatif, analisis regresi dan korelasi. Yang keenam, memonitor dan mengendalikan peramalan. Dan yang ketujuh, peramalan dalam sektor jasa. Sekian hasil video dari saya, terima kasih atas waktunya.